Oke, karena, sudah masuk semua mahasiswanya, malam ini perkuliahan saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Gistiriza Adisti, kita malam ini akan, menjalankan perkuliahan analisis laporan keuangan. Dan untuk hari ini kelompok 3 dan kelompok 4 ya yang presentasi ya. Untuk kelompok 3 sudah ready? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, kalau gitu sebentar materinya. Oke, mungkin kelompok 3 sudah bisa dimulai untuk presentasinya. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Bu Gusti dan teman-teman. Malam. Di sini saya dari kelompok 3, saya Francisca Marieta Anjar Krista dan teman saya Revita Naswa Agustin akan menjelaskan tentang materi analisis aliran kas dari mata kuliah analisa laporan keuangan. Yang pertama ada pengertian sendiri dari analisis aliran kas tersebut. Salah satu laporan keuangan utama adalah laporan arus kas yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas serta setara kas selama periode waktu tertentu. Yang kedua ada tujuan dan manfaatnya. Yang pertama ada menilai kemampuan organisasi untuk menghasilkan kas. Analisis arus kas digunakan untuk melihat apakah perusahaan mampu menghasilkan kas dari kegiatan operasionalnya. Yang kedua, ada menilai kemampuan memenuhi kewajiban. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mampu membayar utang jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, ada menilai laba, menilai kualitas laba. Jika arus kas rendah tetapi laba tinggi, maka kualitas laba buruk. Yang keempat ada sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi arus kas digunakan oleh investor, kreditor, dan manajemen untuk mengambil keputusan ekonomi. Yang kelima adalah menilai fleksibilitas keuangan, menunjukkan kemampuan perusahaan bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada komponen laporan arus kas itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi atau operating activities, merupakan kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, seperti penerimaan dari penjualan dan pembayaran biaya operasional. Lalu yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi atau investing activities, yaitu berhubungan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang, seperti pembelian aset tetap atau investasi. Lalu yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities, yaitu terkait dengan sumber pendanaan perusahaan seperti pinjaman, penerbitan saham, dan pembayaran dividen. Lalu selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, menunjukkan kondisi kas yang sebenarnya. Analisis arus kas hanya mencatat transaksi yang benar-benar melibatkan kas masuk dan keluar. Karena itu, informasi yang dihasilkan lebih akurat dalam menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, tidak terpengaruh metode akuntansi akrual. Laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi seperti pengakuan pendapatan atau beban, sehingga lebih objektif dan sulit dimanipulasi. Yang ketiga, berguna untuk menilai likuiditas perusahaan. Analisis arus kas membantu melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti membayar utang, gaji, dan biaya operasional. Lalu yang terakhir, membantu mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasi.
Dengan melihat arus kas operasi, jadi perusahaan bisa mengetahui apakah perusahaan itu mampu membiayai kegiatan usahanya sendiri tanpa bergantung pada dana dari luar. Lalu selanjutnya ada keterbatasan. Yang pertama, tidak mencerminkan profitabilitas secara langsung. Jadi laporan arus kas hanya menunjukkan kas masuk dan keluar, sehingga tidak bisa langsung menunjukkan laba perusahaan. Yang akibatnya perusahaan dengan kas yang baik belum tentu memiliki keuntungan yang tinggi. Lalu yang kedua, tidak menunjukkan transaksi non-kas. Transaksi seperti penyusutan tidak dicatat dalam arus kas. Lalu yang ketiga, perlu dikombinasikan dengan laporan keuangan lain. Analisis arus kas tidak cukup jika digunakan sendiri, sehingga perlu dilengkapi dengan laporan laba rugi dan neraca agar lebih lengkap. Lalu yang terakhir, kurang memberikan informasi detail tentang penyebab perubahan kinerja. Laporan arus kas hanya menunjukkan aliran kas, tetapi tidak menjelaskan secara rinci penyebab perubahan kinerja, sehingga perlu analisis tambahan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mungkin ada tambahan atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan ke presentasi kelompok 4 dulu ya. Oke, untuk kelompok 4 bisa dimulai. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan performa. Laporan keuangan performa adalah laporan yang digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja keuangan suatu organisasi, perusahaan, atau instansi pemerintah selama periode tertentu. Penilaian ini dilakukan dengan melihat hasil keuangan yang dicapai seperti pendapatan, biaya, laba rugi, serta pencapaian target yang telah direncanakan. Laporan ini menunjukkan kondisi keuangan organisasi, menjadi alat untuk mengetahui apakah target telah tercapai, serta membantu pihak manajemen mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan tersebut. Tujuan dari laporan keuangan performa yaitu yang pertama, menilai kinerja keuangan organisasi. Laporan ini digunakan untuk mengetahui apakah organisasi memperoleh hasil keuangan yang baik atau buruk selama satu periode tersebut. Yang kedua yaitu untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran, yaitu menilai apakah anggaran yang telah digunakan benar-benar menghasilkan manfaat yang sesuai seperti rencana awal. Yang ketiga yaitu mengetahui tingkat pencapaian target, yaitu untuk membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai. Yang keempat yaitu menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen. Informasi dalam laporan digunakan oleh pemimpin untuk menentukan kebijakan atau strategi selanjutnya. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan performa. Yang pertama ada pendapatan atau revenue, yang merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh organisasi selama satu periode. Contohnya ada penjualan barang atau jasa, pajak daerah, retribusi daerah, dan hibah. Jadi semakin besar pendapatan, semakin besar biaya kemampuan organisasi dalam membiayai kegiatan. Yang kedua, beban atau biaya. Beban adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan operasional organisasi. Contohnya ada gaji pegawai, listrik, air, pemeliharaan gedung, dan pembelian perlengkapan. Beban harus dikendalikan agar tidak lebih besar daripada pendapatan. Yang ketiga ada surplus atau defisit, merupakan selisih antara pendapatan dan beban. Surplus terjadi jika pendapatan lebih besar daripada beban, dan defisit terjadi jika beban lebih besar daripada pendapatan. 4. Indikator kinerja. Digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi. Contohnya, presentasi pencapaian target, tingkat efisiensi anggaran, pertumbuhan pendapatan, dan kepuasan masyarakat. Indikator ini membantu mengetahui apakah tujuan organisasi telah tercapai. Selanjutnya ada fungsi laporan keuangan performa. Yang pertama yaitu alat evaluasi kinerja organisasi. Digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mengelola keuangan. Yang kedua,
sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan. Hasil laporan menjadi dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pada periode berikutnya. Contohnya, jika pendapatan meningkat, organisasi dapat memperluas program kerja. Ketiga, bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Laporan diberikan kepada pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, DPRD, investor, kreditur, dan masyarakat. Tujuannya agar pengguna dana dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, sarana pengendalian dan pengawasan. Laporan membantu mengawasi penggunaan anggaran sehingga penyimpangan dapat diketahui lebih cepat. Kelima, alat perbandingan kinerja antar periode. Kinerja organisasi dapat dibandingkan dari tahun ke tahun untuk mengetahui perkembangan. Manfaat laporan keuangan performa. Yang pertama bagi manajemen yaitu menilai keberhasilan program, menjadi dasar pengambilan keputusan, membantu menyusun anggaran berikutnya, dan mengendalikan biaya operasional. Yang kedua bagi investor dan kreditur, menilai kondisi keuangan organisasi, mengetahui kemampuan membayar hutang, menentukan keputusan investasi atau pemberian pinjaman. Terakhir, bagi pemerintah dan masyarakat, untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan, untuk mengawasi kinerja pemerintah, dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasinya kelompok 4. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Ini saya tutup ya materinya ya, atau dibiarkan terbuka gini? Tidak apa-apa ditutup. Oke, ada yang mau bertanya? Kita buka 3 penanya ya. Untuk penanya bisa dijelaskan nama, NIM sebelum mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan dilontarkan untuk kelompok berapa. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Atau saya pilih yang bertanya? Oke, kalau gitu, karena belum ada yang nanya. Ada penanya di chat. Ya, siapa tadi? Natalia untuk kelompok 3. Oke, Mbak Natalia. Ya, pertanyaannya Mbak Natalia. Di chat ada chatnya Natalia, Ibu. Natalianya lagi di Nih, Mbak Natalia bertanyanya melalui chat. Saat ini banyak perusahaan terlihat memperoleh laba, tetapi justru mengalami krisis kas hingga terlambat membayar gaji karyawan atau hutang kepada pemasok. Hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana analisis aliran kas itu dapat membantu perusahaan dan mencegah masalah tersebut. Kelompok 3 bagaimana, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Kami izin tampung dulu ya Ibu ya. Oke, tampung dulu ya. Untuk penanya selanjutnya,
Kalau belum ada yang bertanya, saya tunjuk ya. Saya izin bertanya, Ibu. Oke, Mbak Yesi. Baik, saya izin bertanya ke kelompok 3 mengenai sebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan arus kas operasi meskipun penjualan itu meningkat. Gitu. Bisa diulang pertanyaannya, Mbak Yesi? Penyebab? Sebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan arus kas operasi meskipun penjualan itu meningkat. Gitu. Oke, untuk pertanyaan ke kelompok 2 sudah ada 2 penanya. Untuk penanya terakhir mungkin bisa diarahkan untuk kelompok 4 ya. Mbak Irana mungkin mau bertanya? Mengapa ini untuk pertanyaan untuk buat kelompok 4. Mengapa laporan arus kas penting dalam menilai performa perusahaan? Terima kasih. Gimana tadi Mbak Irana nggak terlalu jelas soalnya. Bagaimana? Mengapa laporan arus kas penting dalam menilai performa perusahaan? Mau langsung dijawab atau ditampung dulu, Ibu? Kalau kelompok 4 bisa langsung menjawab, nggak apa-apa langsung dijawab. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Iren ya, mengapa laporan arus kas penting dalam menilai performa perusahaan? Jadi laporan arus kas sangat penting dalam menilai performa perusahaan karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan dan mengelola kas secara nyata. Jadi bukan hanya keuntungan yang tercatat di laporan laba rugi. Jadi sebuah perusahaan bisa saja mencatat laba yang tinggi, tetapi jika arus kas operasionalnya negatif, perusahaan dapat mengalami kesulitan membayar gaji karyawan, utang maupun menjalankan operasional sehari-hari. Menjawab pertanyaan Terima Mbak kasih. Mbak Irene. Oh, Mbak Irene. Soalnya mirip-mirip pertanyaannya. Oke, untuk kelompok 3 bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Natalia sama Mbak Yesi. Baik, Ibu, akan saya jawab untuk pertanyaan dari Mbak Yesi. Tadi pertanyaannya sebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan arus kas operasi meskipun penjualan meningkat. Penurunan arus kas operasi meskipun penjualan meningkat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti banyaknya penjualan secara kredit sehingga kas belum diterima, meningkatnya piutang usaha, naiknya biaya operasional, pembayaran utang kepada pemasok atau karyawan yang lebih besar, serta pengelolaan modal kerja yang kurang efektif. Jadi, penjualan meningkat belum tentu diikuti dengan peningkatan kas yang diterima oleh perusahaan. Begitu. Apakah sudah cukup jelas atau diterima? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih.
Oke, penanya terakhir ya. Iya Ibu, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Natalia. Untuk pertanyaannya tadi kurang lebih perusahaan yang terlihat memperoleh laba tetapi krisis kas sehingga terlambat membayar gaji karyawan. Lalu mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana analisis aliran kas dapat membantu perusahaan mencegah masalah tersebut. Menurut kami, perusahaan itu bisa mengalami kondisi tersebut karena laba dan arus kas itu dua hal yang berbeda. Jadi laba dihitung berdasarkan sistem akuntansi yang aktual, sehingga penjualan kredit sudah diakui sebagai pendapatan meskipun kasnya belum diterima. Akibatnya perusahaan terlihat memperoleh laba, tetapi kenyataannya kas yang tersedia itu belum cukup untuk membayar gaji karyawan. Dan untuk analisis aliran kas ini membantu perusahaan dengan cara memantau arus kas masuk dan keluarnya. Sehingga manajemen juga dapat mengetahui apakah kas yang dimiliki itu cukup untuk memenuhi kewajiban, terus mengelola likuiditas, juga untuk mengambil keputusan lebih cepat supaya tidak jadi krisis kas di masa mendatang. Jadi hal ini itu juga sudah sesuai dengan tujuan analisis arus kas, yaitu menilai kemampuan menghasilkan kas dan memenuhi kewajiban. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih untuk para penanya dan kelompok yang presentasi sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Di sini saya jelaskan singkat, jadi materi pelaporan arus kas ini dengan laporan keuangan performa ini saling berkaitan sebenarnya. Seperti yang dipertanyakan oleh Mbak Yesi tadi, kenapa kok perusahaan itu terlihat penjualannya terlihat besar, labanya terlihat banyak, tapi kenapa perusahaan kok masih bisa menunggak untuk membayar karyawan dan sebagainya. Itu bisa dan sering terjadi itu disebabkan oleh aliran kas yang lebih cepat daripada penerimaan laba itu sendiri. Contoh, ketika kalian memiliki usaha konveksi misalnya, kalian kan harus membuat baju. Anggaplah kalian membuat baju itu 1000 pieces, kemudian kalian pasarkan. Nah, barang yang sudah keluar dari produksi ini tadi kan sudah terhitung fix HPP-nya dan harga jualnya berapa dan laba yang akan didapatkan berapa. Itu kan sudah diperhitungkan matang oleh perusahaan. Barang keluar ini sesuai dengan perhitungan, tetapi tidak dengan pergerakan yang ada di dalam perusahaan. Kenapa? Contohnya perusahaan masih harus melakukan sewa gedung atau pabrik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pihak perusahaan juga pasti segera untuk menyuplai bahan baku untuk membuat baju-baju yang baru. Sama seperti biaya listrik, biaya air, biaya gaji, dan segala macam. Itu yang terus berjalan setiap bulan. Sedangkan barang yang sudah keluar ini tadi, anggaplah perusahaan tadi sudah mengeluarkan 1000 pieces pakaian. Tapi kan dalam satu bulan tidak tentu 1000 pieces ini semua terjual. Bisa jadi hanya 500, bisa jadi hanya 200, atau bisa jadi hanya sedikit yang terjual. Sedangkan anggaplah ketika kalian jual baju, itu kan masuk ke ranah fashion. Sedangkan pergerakan fashion sekarang juga tergolong sangat cepat. Jadi ketika barang ini tadi sudah tidak segera laku, maka ketika tren mode fashionnya berubah, maka harga yang ditawarkan untuk barang yang tidak laku terjual itu pasti akan menurun. Itu akan pasti mempengaruhi dari laba yang diterima. Anggaplah per 1 pieces itu tadi labanya 10.000. Tapi yang keluar, yang laku terjual hanya 500 pieces. Akhirnya kan kita hanya dapat berapa? 1000 kali 500 pieces berapa?
500.000, ya kan? Sedangkan 500 pieces lainnya itu tidak laku terjual sampai akhirnya sudah muncul tren mode fashion yang baru. Maka kita tidak mungkin mempertahankan dengan laba yang 10.000 tadi. Pasti laba tersebut akan berkurang, pasti 500 pieces baju yang sudah lama ini tadi pasti kalian diskon dan segala macam agar tidak menumpuk di store kalian. Jadi kalian dari laba yang 10.000 itu tadi kalian kurangi jadi 5.000. Jadi itu kan sudah mempengaruhi laba. Ketika laba itu tadi sudah terpengaruh, maka laporan keuangan performa dari perusahaan tersebut itu juga pasti akan berbeda. Yang seharusnya mendapatkan laba yang maksimal, akhirnya karena ada barang yang tidak laku terjual itu tadi, maka ada penurunan laba. Sedangkan untuk gaji karyawan itu kan sudah menjadi beban yang tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi ketika barang kita terjual laku, terjual banyak, itu belum tentu bisa menutup beban-beban dan biaya yang harus kita keluarkan setiap bulan. Karena untuk perusahaan-perusahaan sekarang itu, ketika kita kerjasama dengan supplier, maka kita pasti sudah melakukan perjanjian jatuh tempo pembayaran. Biasanya pembayaran itu dilakukan setiap bulan. Nah, pembayaran yang harus kita lakukan setiap bulan ini sama halnya dengan pembayaran gaji, pembayaran listrik, air, atau beban biaya ATK dan segala macam yang harus dikeluarkan rutin tiap bulan oleh perusahaan itu belum tentu bisa tertutup oleh laba yang dihasilkan oleh barang yang kalian produksi. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Karena ini sudah hampir jam 8:30, kalian juga masih harus perjalanan pulang ke rumah. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya absen dulu ya. Mbak Francisca ada tadi presentasi, Mbak Irene tadi ada sebagai penanya, kemudian Mbak Revita Najwa tadi presentasi juga ya. Kemudian ada Mbak Siska Indah, kemudian ada Mbak Viola, Yesi Ratnasari ada, dan Mbak Risma. Mbak Natalia ini tadi masih lembur ya. Kemudian yang izin ini tadi ada Mas Paulus Badur dan Mas Salahuddin. Yang laki-laki izin semua, jadi yang hadir ini hanya yang perempuan-perempuan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas. Oke, kalau gitu minggu depan masih ada pertemuan satu lagi ya? Sisa kelompok 5 ya? Iya, Bu. Oke, kalau begitu insya Allah di hari Senin saya bisa. Jadi kelompok 5 langsung presentasi ALK dan ASP ya? Baik. Oke, kalau gitu sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah presentasi dan aktif bertanya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama. Hati-hati ya pulangnya. Hati-hati di jalan semuanya.